Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ucapkan Idul Adha Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum kepada semua penyiar radio Rasil, semua krunya dan juga semua pendengar. Semoga semua amal baik kita, terutama dalam 10 hari Dzulhijjah, baik itu puasa, zikir, doa, salat, dan sedekah, kurban, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna insyaallah. Yang pertama menanggapi pembakaran Al-Quran di Swedia. Sebagai seorang muslim, kita diharuskan mengagungkan simbol-simbol Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu tanda ketakwaan dalam hati. Right? Jadi semua simbol Allah, baik itu Nabi Muhammad, Allah, Al-Quran, Ka'bah, itu mesti dihormati. Dan sebagai seorang yang bertakwa, ketika melihat orang menghina Al-Quran, kita mesti hatinya itu bereaksi, ya, condemn, mengutuk tindakan itu, tindakan yang keji, yang tidak bisa, dan kita mesti membalas. Cara membalas adalah dengan menyatakan pernyataan yang keras. Kemudian juga kita punya senjata ekonomi, kita memboikot itu kepada semua hasil produk dari Swedia, itu hak kita. Ya, namun demikian selalu saya lihat ada Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Justru Allah akan menyempurnakan cahayanya. Jadi saya yakin nanti setelah peristiwa ini, itu banyak orang yang interesting, ingin tahu tentang Al-Quran. Mudah-mudahan ya, kita nggak pernah pesimis, ya, lalu optimistik dengan apa yang terjadi. Kemudian sebagai berita di langit, kita ini sekarang dalam hari-hari tasyrik, ya. Jadi kalau kita perhatikan Idul Adha ini ada disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Hari di mana zaman itu orang dari kata-kata tarawah, mempersiapkan air untuk wukuf di Arafat nanti. Jadi orang kumpul di Mina mempersiapkan air. Kemudian ya Yaumul Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian kemarin kita kebanyakan di Indonesia merayakan hari Kamis, ya. Itu namanya Yaumun Nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar, hari penyembelihan, hari berkorban. Nah sekarang ini kita Ayyamut Tasyrik. Itu 3 hari, ya, sampai hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Disebut tasyrik, ada kata-kata yusyarikun, karena pada zaman itu orang-orang di Mina itu kalau istilah sekarang bikin deng-deng, ya, menaruh daging-daging di luar, dipanaskan supaya nggak busuk, karena zaman itu kan nggak ada kulkas, maka disebut tasyrik, yusyarikun. Nah, pada saat hari tasyrik ini, baik yang sedang di Mina maupun kita di luar Mina, Allah menyuruh kita untuk membanyakkan zikir. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah nama Allah pada hari-hari tertentu, yaitu hari dari tanggal 10 sampai tanggal 13 nanti. Ada 2 zikir. Zikir yang bebas yaitu sebelum tanggal 9 kemarin, dan zikir yang mutlak, yaitu muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Itu banyak kan itu. Jadi kita bangun tidur,
habis salat kita naik mobil, apalagi di Jakarta banyak macet. Banyakkan zikir. Karena ini termasuk zikir yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Right? Namun juga jangan zikir dengan lidah saja. Zikir lidah dan hati. Ya kita dalami arti Allahu Akbar. Allah is the greatest. Allah Maha Besar. Makanya ketika bayi lahir yang pertama diperdengarkan apa pada telinganya? Adzan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga ketika orang meninggal itu diakhiri dengan apa? Dengan 4 takbir kan? Salat jenazah 4 takbir. Ya, ada ruku, ada sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Dan kita mesti jiwai itu. Makanya Abu Bakar kadang-kadang suka menangis gitu. Kenapa menangis? Takut ketika mengucapkan Allahu Akbar, hatinya nggak mengatakan Allahu Akbar. Maka Nabi Muhammad SAW itu di rumah itu seperti seorang suami, seorang ayah yang baik, yang suka main dengan joking lah istilahnya, ketawa-ketawa. Tapi begitu dengar suara Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Aisyah kayak strangers, kayak orang asing, jadi lupa semuanya. Kenapa? Karena yang manggil Allahu Akbar, Allah. Ya, jadi kalau kita meyakini Allahu Akbar itu mudah bangun pagi-pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh. Baik, salatu khairum minan naum. Ya bangun, karena yang manggil bukan muadzin, yang manggil Allahu Akbar, the greatest. Demikian juga kalau mau tanda tangan, ternyata tanda tangannya nggak benar gitu kan, di situ ada ribanya, ada penipuannya, Allahu Akbar. Nggak mau dia meskipun untungnya besar. Ayat kenapa? Allahu Akbar. Hukum Allah itu akbar. Taat kepada Allah itu akbar. Ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika masih muda itu telah berbuat sesuatu yang istilah sekarang itu dia bertentangan dengan pola pikir, kepercayaan, dan kehidupan yang dialami ketika itu, dari mulai dengan ayahnya. Ibrahim itu bukan main cinta sama ayahnya kan. Maka ketika ngomong ya abati, bukan ya abi, ya walidi. Abati itu panggilan kepada ayah yang tanda sebagai orang yang respect dan cinta. So, oh my dear father, ayahku yang aku cintai, aku hormati. Ya, namun demikian, kecintaannya kepada ayahnya tidak membuat dia tutup mata ketika melihat bahwa apa yang diperbuat oleh ayahnya bikin patung itu. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam langsung, ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Ayah, kenapa menyembah sesuatu yang ayah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak ada manfaatnya. Banyak di antara kita melihat ayah kita, ibu kita, saudara kita berbuat bertentangan dengan perintah Allah, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kita kadang-kadang berat untuk menyampaikan. Nggak mau, kenapa? It's my father man, itu ayah saya kan ya. Ibu saya enggak mau, kenapa? Mertua man. Ya Allah, right? Padahal justru kalau kita cinta kepada orang tua, kepada mertua, saudara, ya adik kakak, kita sampaikan seperti Ibrahim itu. Dan Ibrahim ketika itu masih muda, ya. Dan juga bukan hanya dengan ayahnya, dengan raja ketika itu, dengan pemerintah. Ketika dia menghancurkan patung-patung itu. Jadi Ibrahim ketika melihat sesuatu yang tidak benar, gitu, Ibrahim tahu risikonya kan. Risiko ayahnya, dia akhirnya diusir kan oleh ayahnya. Rela dia demi membela kebenaran.
memang tidak mudah. Demikian juga ketika Ibrahim menentang status quo, keadaan yang menyimpang pada masyarakat, akhirnya dibakar kan. Nabi Ibrahim nggak tahu ketika dilemparkan ke api itu, api akan jadi dingin, nggak tahu dia. Tapi dia kadang, apalagi anak muda itu biasanya ingin fit in, ya, ingin supaya diterima gitu. Jadi mereka biasanya ingin berpakaian yang pada layaknya di sekolah misalnya. Itu lihat anak SMP, SMA ya. Apalagi di sini di Amerika. Itu banyak kadang-kadang orang tua saya bertengkar dengan anak-anaknya. Karena mereka ingin berpakaian seperti Nancy, Barbara, David. You are Muslim, man. Kamu nggak boleh pakai baju ini misalnya. Ayah gimana? Nanti saya ditertawakan di sekolah gitu kan. Hey, kamu harus menunjukkan sebagai seorang Muslim. Tapi kalau anaknya lemah iman dan nggak dididik, ya nggak biasa. Demikian juga biasanya kita kan gitu. Banyak kita ini di kantor di mana-mana yang lihat pejabat atasan itu bawahan nggak mau menegur. Kenapa? Right? Karena memang risikonya besar. Ya, kita alhamdulillah nggak sampai dibakar ya. Bahkan diberhentikan, di PHK, gitu. Nggak apa-apa. Ya, saya katakan kemarin kan, whoever give up, kita kalau meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan itu. Allah jamin. Tapi kalau kita diam, itu berbahaya. Ya, oleh karena itu dalam surat A'raf, ya Allah mengisahkan tentang ashabus sabat. Ya, orang-orang Yahudi yang dilarang untuk memancing. Artinya kan terbagi 3 golongan tuh kan, ada yang memancing, ada yang tidak memancing tapi diam saja, ada yang berusaha untuk menegur, berdakwah, mengingatkan tiap hari, hei kamu nggak boleh mancing, nanti turun azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika orang yang ketiga ini yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan tugasnya, ditegur sama yang grup yang diam ini. Baik. Lima ta'iduna qauman Allah muhlikum aw mu'adzibum adzaban syadida. Hey man, it's not your business. Kenapa? Ini bukan urusan kamu, man. Ya, biarkan aja, nanti juga Allah hancurkan mereka. Apa jawabannya coba? Ma'dziratan ila rabbikum. Supaya nanti hari kiamat saya ada alasan. Ketika Allah bertanya, what did you do? Apa kamu kerjakan ketika kamu lihat kemungkaran? Ya Allah, I did my job. Saya ingatkan mereka. Kamu apa alasannya? Makanya Allah ketika nurunkan siksaan diganti jadi monyet. Falamma nasu ma dzukiru. Ketika mereka terus lupa apa yang diingatkan, ya, pertama yang Allah kisahkan apa? Bukan Allah jatuhkan siksaan, enggak. Allah selamatkan grup yang ketiga, grup yang melaksanakan dakwah itu. Nah, grup yang kedua jadi apa? Dimasukkan itu. Jadi yang diganti monyet itu bukan hanya yang mancing, yang nonton, yang diem. Karena biasanya kejahatan itu, kedoliman itu tambah kuat, tambah merajalela, bukan orang-orang yang zalim itu banyak, tapi orang yang baik, yang diam itu banyak. Right? Jadi pelajaran yang paling penting dari kisah Nabi Ibrahim, mari. Maka Allah mengatakan, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah millah, the way of Ibrahim. Right? Bukan hanya salat saja, dalam salah ibadah, dalam salah menegakkan yang benar, dalam amal ma'ruf nahi munkar. Makanya Nabi yang kita suruh disebut tiap hari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia contoh yang paling baik. Right? Mari kita gunakan hari-hari terakhir ini sampai hari tasyrik membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mari
ketika melihat kita sesuatu yang tidak benar, yang tidak diridhai Allah SWT, meskipun itu saudara kita, adik kita, orang tua kita, kita ingatkan. Tentu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, yang sopan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang dua ini. Ya, mari kita banyakkan takbir dengan lidah dan hati, dan mari kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.